Desa Jelekong, Baleendah, Bandung. Di dieu anjeun tiasa nyusuri jeung neangan oleh-oleh lukisan endah hasil karya Kampung Jelekong. Jalan Jelekong jadi pusat tinu sagala sanggar lukis di Kampung Jelekong. Sabagian wargana boga pagawean jadi seniman lukis ngajadikeun kampung ieu disebut Desa Wisata Lukis Jelekong. Lukisan 2 dimensi dugi ka 3 dimensi ngajajar rapi di sapanjang jalan. Kampung Jelekong tos layak disebat pusat kebudayaan. Kampung Jelekong geus ngahasilkeun para seniman anu hebat. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Syurinaya. Jadi untuk hari ini saya akan mewawancarai Ibu Intan tentang kebudayaan tari jaipong di Desa Jelekong. Aku mau nanya dong Bu, kalau Ibu pertama kali tahu tari jaipong itu dari tahun berapa Bu? Sebetulnya dari sejak kecil, karena mungkin di sini keturunan kebetulan almarhum Abah Sunaria, beliau yang berhasil untuk mengembangkan peradaban budaya melalui wayang golek. Nah, beliau sebetulnya punya anak 17 orang, 6 diantaranya menjadi dalang. Nah, ya kebanyakan yang 6 orang itu laki-laki, yang perempuannya lebih ke nari. Dulu jadi mama saya penari topeng gitu. Jadi sebelum pagelaran wayang Abah Sunaria, pembukaannya tari topeng dulu. Ya sama dulu mah masih klasik ya. Jadi topeng klasik, terus anjasmara yang gitu-gitu, terus jaipongan juga masih jugala gitu-gitu, ketuk tilu. Nah, kalau sekarang perkembangan zaman banyak kolaborasinya, jaipongan pun ada dance-nya, ada dikolaborasi dengan pantomim gitu ya. Jadi banyak jenisnya sekarang. Nah, mungkin saya pun ada darah seni yang kuat mungkin ya. Jadi secara ini ya otodidak sih sebetulnya belajarnya. Di sini pun dalang-dalang juga kebanyakan otodidak. Nah, mungkin alhamdulillah karena bakat tersendiri ya, kalau secara otodidak dengan belajar secara formal di sekolah pun kayaknya tidak begitu sulit untuk mengikuti jadi seniman, seniwati gitu. Nah, kebetulan saya dulu ada sanggar sih. Cuman karena sanggar di sini juga, kalau sanggar sih sebetulnya masing-masing punya pimpinan, banyak sih sebetulnya, sanggar wayang, sanggar tari. Kebetulan saya pun jadi secara turun-temurun juga, keponakan, sepupu ikut nari. Sekarang mereka yang meneruskan jadi ngelatih. Di sebelah ya ada sanggar, sudah banyak sih muridnya. Terus di situ juga banyak yang sekarang festival jaipong ikut serta juga. Kalau misal di festival, misal yang acara-acara gitu Bu, jaipongnya itu udah tampil di mana aja Bu? Kalau ini ada yang di kebanyakan ada biasanya di tempat mall-mall gitu ya. Orang jadi sanggar-sanggar luar mengadakan festival, jadi ikut serta gitu. Kan sekarang banyak tuh sanggar-sanggar. Ya, dari sekolah-sekolah, dari STSI juga mengadakan acara, ikut serta gitu. Sampai karena kalau seniman kan tidak terbatas usia. Seperti saya pun usianya sudah 27 ya. Kalaupun ada yang masih mau saya minta di manggung, ya masih sih gitu. Jadi berarti Ibu juga ngelatih juga di sanggar itu? Jadi sekarang kalau di sanggar nggak sama sepupu saya sekarang. Iya. Tapi kalau saya lebih ke privat. Kalau misalkan nih anak-anak SMA yang mau ujian, karena durasinya
biasanya latihannya cuma 2 minggu. Nah itu bagian saya. Kalau untuk latihan rutin setiap biasanya ini seminggu 2 kali oleh sepupu saya. Tapi ya masih saudara, nanti kalaupun ada yang daftar ke saya arahkan ke sana di depan sih. Iya. Tapi kebetulan sekarang lagi libur. Tapi kalau kemarin ada yang latihan, jadi bisa ketemu. Ya. Kalau jaipong kan tadi kata ibu ada yang dicampur sama tarian modern gitu. Kalau itu berarti lebih susah bu nge-mixnya atau gimana? Itu tergantung koreografernya ya, seperti ya pelatihnya lah kalau ini mah. Selama bisa diikutin anak terus kompak itu masih bisa diatasi lah. Jadi tergantung si pelatihnya juga. Kalau gerakannya bagus, terus anaknya cepat tanggap, satu keberhasilan. Kalau di desa Celekong, itu kayak misal jaipongnya ada ciri khasnya atau yang kayak sama dengan jaipong yang lain? Enggak sih, kalau jaipongan lebih ke secara umumnya merata, karena itu tergantung tadi pelatihnya juga. Kalau gerakannya bagus, sekarang banyak dari sekolah yang formalnya kayak di ISBI sekarang, terus di Unpad juga banyak ya jurusan kesenian. Mereka juga apalagi sekarang mah jadi saingannya lebih berat. Kalau kemarin kalau secara otodidak otomatis kita mencari gerakan inovasi sendiri nih. Kalau saingannya dengan yang formal lebih ada materinya, mungkin gerakannya seperti apa yang lebih bagus seperti itu. Tapi otodidak juga kalau menurut saya sih itu bakat alami ya, jadi ada kelebihannya gitu kalau otodidak. Jadi dia lebih ke rasanya dapat gitu dibandingkan dengan formal yang tadinya kayaknya terpaksa masuk ke kesenian itu gitu ya, dibandingkan dengan bakat tersendiri. Tapi ya lebih bagus kalau dia bakat punya sendiri terus masuk ke jurusannya yang tepat gitu kan. Berarti di SD ini juga ada ekskul tari ya bu? Yang pada SD Kalau di SD kayaknya belum ekskul, tapi kalau di SMP kayaknya ada. Tapi secara ininya kalau masuk ke SMP biasanya nih ada juga yang jalur prestasi. Biasanya yang ngambil dari jaipongan. Nah, sementara di SD-nya nggak ada ekskul tari, tapi biasanya anak-anak itu yang keluaran dari sanggar.